Bab 1251, maju satu langkah maka langsung mati. Dengan munculnya wanita bergaun polos itu, pemilik pena Tao tiba-tiba mengubah ekspresinya dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba meliriknya dan berkata, "Jika kamu bergerak satu langkah, kamu akan langsung mati." Pemilik pena Tao. Wanita yang bergaun polos itu perlahan menoleh dan menatap Fa Safan yang saat ini juga tengah menatapnya. Dibandingkan dengan masa lalu, Fa Safan sekarang adalah orang yang berbeda. Dia tidak hanya akhirnya menyatu dengan jalan jahat, tetapi dia juga mewarisi semua kultivasinya selama ribuan tahun. Sekarang, bahkan Dao leluhur dari peradaban kosmik tingkat ke-10 tidak dapat melakukan apapun padanya. Dapat dikatakan kekuatannya saat ini telah melampaui batas atas peradaban kosmik yang dikenal. Fa Safan menatap wanita yang bergaun polos itu. Wajahnya tidak lagi serius, tetapi dengan senyum, sangat tenang dan santai. "Aku pernah berkata, beri aku waktu, aku akan melampauimu. Kamu mungkin tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang secepat ini, kan?" Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Bang! Pilar petir berwarna merah darah tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit dan langsung masuk ke kedalaman alam semesta. Hanya dalam sekejap, miliaran musibah di seluruh jagat raya bereaksi, berkumpul bagai air pasang lalu mengguyur tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan auranya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dao leluhur yang berdiri di kehampaan itu tampak lebih serius dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya sedang dimanfaatkan. Ketika wanita di depannya datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dia tidak ragu-ragu, karena tindakan dewa nyata itu memang mengancamnya. Betul, itu mengancamnya. Apa yang disebut orang biasa tak lebih dari sekadar awan baginya. Alasan dia datang sepenuhnya karena Maura telah mengancamnya, dan justru karena inilah dia mau membantu Fa Safan dan menghapus batasan padanya, memungkinkan miliaran bencana jalan jahat membantunya. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa Fa Safan adalah jalan jahat, dan jalan jahat adalah Fa Safan. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat. Ditambah dengan bantuannya sebelumnya, kekuatan Fa Safan telah menjadi ancaman serius baginya. Dia ditipu oleh wanita ini. Jalan baik terlalu kuat, tidak diizinkan. Jalan jahat terlalu kuat, juga tidak diizinkan. Bagi Dao leluhur, keseimbangan adalah yang terbaik. Dengan bantuan terus-menerus dari bencana jahat dari peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya, tekanan yang berasal dari Fa Safan saat ini telah jauh melampaui tekanan ketika semua ribuan cara berkumpul bersama sebelumnya. Fa Safan menatap wanita bergaun polos itu dan berkata, "Penghinaan yang kamu berikan hari itu harus dibayar 100 kali lipat hari ini." Saat suara itu berakhir, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Dalam sekejap, miliaran bencana merobek ladang dan langsung menuju ke wanita yang bergaun polos. Pada saat ini, dia mewakili miliaran bencana dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman kuno, yang terkuat di jalan jahat. Di kejauhan, wanita bergaun polos itu tampak tenang. Ketika Fa Safan bergegas ke arahnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Pada suatu saat, sebuah pedang muncul di tangannya. Kemudian, sebelum Fa Safan bisa bereaksi, wanita bergaun polos itu muncul di depannya. Pada saat yang sama, sebuah pedang telah menusuk tepat ke alisnya. Bang! Fa Safan membeku di tempat, dan miliaran bencana hancur pada saat ini. Dao leluhur hanya tercengang. Wanita yang bergaun polos itu menatap Fa Safan yang terkejut karena berada begitu dekat dengannya, dan berkata kata demi kata, "Kamu berpura-pura hebat apa denganku?"
Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menepuk bahu Fasafan dengan tangan kanannya. Bang! Tubuhnya hancur dan jiwanya berlutut. Jiwa Fasafan hanya berlutut di sana. Dao leluhur melihat semua ini dan pandangan hidupnya menjadi sepenuhnya berbeda. Pemilik pena Tao tetap diam. Fasafan berlutut di sana, wajahnya kosong. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arah Sander Ye. Dia membungkuk dan dengan lembut menggendong Sander Ye. Pada saat ini, pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, nasib dan keberuntungannya jelas telah hilang sepenuhnya. Wanita bergaun polos itu menoleh dan melirik pemilik pena Tao. Membiarkan takdir dan keberuntungannya lenyap adalah untuk membuatnya lebih kuat, bukan untuk membunuhnya. Apakah kamu mengerti? Pemilik pena Tao memiliki ekspresi beku. Wanita yang bergaun polos itu berkata, "Kerzabalilah ke Bima Sakti jika kamu berani keluar dari Bima Sakti lagi, aku akan membunuhmu. Keluar sekarang." Majikan pena Tao berbalik dan berlari. Dalam sekejap mata, dia kembali ke Bima Sakti. Tepat saat dia menghela napas lega, sebuah kekuatan misterius turun dari langit dan langsung menekan kultivasinya. Pemilik pena Tao tampak pucat, gawat. Di dunia bencana, wanita bergaun polos itu mengangkat kepalanya dan menatap Dao leluhur. Dao leluhur ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, 10.000 Dao dan 10.000 makhluk hidup. Pergi." Begitu wanita bergaun polos itu selesai berbicara, Dao leluhur berubah menjadi abu. Ternyata dia hanya proyeksi. Wanita bergaun polos membawa Sander Ye pergi. Pada saat ini, Fasafan tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak akan membunuhku?" Wanita yang bergaun polos itu bahkan tidak mau menoleh, "Kamu tidak layak." Fasafan memandang ke kejauhan, tidak sedih maupun gembira. Setelah wanita bergaun polos itu menghilang sepenuhnya, Fasafan perlahan berdiri. Tiba-tiba dia terkekeh, "Kamu ingin menggunakan aku sebagai batu asah untuk keponakanmu? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah keponakanmu yang tidak berguna itu bisa mengalahkanku." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang ke kedalaman galaksi. Setelah beberapa saat, dia tiba di langit berbintang yang luas. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depannya. "Sudah kubilang sejak lama bahwa bahkan jika kamu bergabung dengan semua Dao, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu tidak mempercayainya." Fasafan perlahan menutup matanya. "Aku hanya selangkah lagi untuk melampaui segalanya di dunia. Saat itulah aku akan mampu melawannya." Suara itu berkata, "Kamulah yang kehilangan pikiran baikmu, yang menyebabkan kekurangan dan ketidaksempurnaan Dao Agung saat ini. Siapa yang bisa kamu salahkan?" Fasafan mengepalkan tangannya erat-erat. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan meraung, "Jika aku tidak membunuhnya, hidupku tidak akan berarti." Saat dia berbicara, dia menghilang langsung ke bagian terdalam alam semesta. Pada saat yang sama, suaranya perlahan datang dari galaksi itu, "Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa." Di langit berbintang, wanita bergaun polos berjalan mendekati pria berkemeja putih dengan menggendong Sander Ye. Pria berkemeja putih itu memeluk Sander Ye dan menatapnya. Dia berkata dengan lembut, "Destri, awalnya aku membenci ayahku, tetapi aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan menjadi seperti dia." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa mengalami keputusasaan dan kegagalan yang sesungguhnya, bahkan jika dia menjadi dewa di masa depan, dia akan tetap memiliki kekurangan. "Aku tidak ingin dia mengikuti jalan lamaku." Wanita yang bergaun polos itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajah Sander Ye. Pria berbaju putih berkata, "Destri, alam semesta Guansuan dan alam semesta nyata.
Wanita yang bergaun polos itu berkata, semuanya telah disegel dan disimpan di waktu dan tempat khusus di pagoda kecil, menunggu dia sendiri yang membuka segelnya suatu hari nanti. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, Nona Chi itu. Wanita yang bergaun polos itu berkata dengan tenang. Keras kepala. Pria berkemeja putih itu sedikit bingung. Wanita yang bergaun polos berkata, kita tidak seharusnya ikut campur dalam hubungan mereka. Pria berpakaian putih itu mengangguk, ayo pergi, kita harus mengurus beberapa hal untuk anak ini. Di wilayah 9 negara. Negara S. Pada hari ini, klan Zuo mengadakan pesta besar dan seluruh klan merayakannya. Pemimpinnya, Lord Zuo, mengenakan jubah merah cerah hari ini, dengan senyum di wajahnya secerah bunga krisan. Mengapa begitu gembira? Karena barusan, dia mendapat sebuah berita, yaitu pertarungan antara Aula Tao Penciptaan dan Alam Semesta Guanxuan. Aula Tao Penciptaan menang. Sander Ye tewas dalam pertarungan. Alam Semesta Guanxuan dan Alam Semesta Nyata langsung lenyap dari jagat raya. Ya, seluruh alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata telah lenyap sepenuhnya dari peta alam semesta. Aula Tao Penciptaan memperoleh kemenangan besar. Ketika dia mendengar berita itu, dia menghela napas lega, dan jantungnya yang selama ini berdebar-debar akhirnya tenang juga. Ketika dia melarikan diri dengan klan Zuo sebelumnya, dia masih khawatir, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita bergaun polos itu terlalu mengerikan. Dia takut Sander Ye akan datang untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sander Ye akan langsung pergi ke dunia bencana dan bertarung dengan Aula Tao Penciptaan. Sekarang, Sander Ye tewas dalam pertempuran, dan alam semesta nyata dan alam semesta Guanxuan lenyap sepenuhnya. Klan Zuo bisa tenang. Yang terpenting adalah bahwa klan Zuo juga telah didukung Aula Tao Penciptaan. Di bawah kepemimpinannya, klan Zuo akan mampu melampaui kejayaan leluhur klan Zuo, dan namanya, Lord Zuo, juga akan membuka silsilah tersendiri dan menempati peringkat pertama. Memikirkan hal ini, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kupikir wanita bergaun polos itu cukup hebat, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia tidak berani muncul dalam pertempuran melawan Aula Tao Penciptaan ini. Sungguh konyol. Tepat saat dia selesai berbicara, seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan masuk dari gerbang rumah besar yang tidak jauh dari sana. Pria itu mengenakan kemeja putih dan wanita itu mengenakan bergaun polos. Melihat kedua orang itu, semua orang kuat dari klan Zuo di sekitar mereka menjadi bingung. Siapakah mereka? Lord Zuo, yang duduk di kursi pertama, tiba-tiba berdiri. Dia menatap kedua orang yang tidak jauh darinya. Pada saat yang sama, semua prajurit teratas klan Zuo muncul di sekitarnya. Mereka menatap kedua orang yang mendekat, dengan ekspresi waspada, mengedarkan energi Xuan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Lord Zuo menatap wanita yang bergaun polos itu, hatinya sangat waspada, dan tidak ada senyum di wajahnya. Aku sudah memberitahu Aula Tao Penciptaan, dan Aula Tao Penciptaan akan segera datang. Wanita yang bergaun polos menatap Lord Zuo dengan wajah tanpa ekspresi. Ekspresi Lord Zuo tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia mengeluarkan token hitam dan menghancurkannya. Bang! Sinar cahaya hitam melesat ke langit dari token itu. Di langit, bayangan virtual perlahan mengembun dalam cahaya hitam itu. Kemudian, aura kuat menyebar dari langit dan bumi, memanggil leluhur. Saat dia melihat wanita bergaun polos dan pria berkemeja putih, Lord Zuo tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir damai, jadi dia dengan tegas memanggil leluhurnya. Oh sial! Hajar! Melihat Lord Zuo benar-benar memanggil leluhurnya secara langsung, orang-orang kuat dari klan Zuo sedikit bingung.
Siapakah kedua orang ini sehingga ketua klan benar-benar memanggil mereka leluhur secara langsung? Tak lama kemudian, semua orang di lapangan merasakan tekanan darah yang mengerikan. Ini adalah tekanan dari leluhur. Semua anggota klan Zuo di lapangan segera berlutut dan bersujud. Lord Zuo juga membungkuk dalam-dalam. Tekanan yang datang dari dalam darahnya membuatnya sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa menahannya. Di langit, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dalam cahaya hitam. Tangannya berada di belakang punggungnya dan wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ada aura yang tak terlihat. Leluhur keluarga Zuo, Liangou Zuo. Liangou Zuo melirik ke arah keturunan keluarga Zuo yang berlutut di bawah, lalu menatap wanita yang bergaun polos dan pria yang mengenakan kemeja putih. Ketika dia melihat mereka berdua, alisnya langsung berkerut, karena dia sama sekali tidak bisa merasakan satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Liangou Zuo menatap mereka berdua dengan bingung, tetapi segera menjadi tenang. Setelah melihat mereka berdua, dia berkata, "Namaku Liangou Zuo." Lelaki berbaju putih itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Liangou Zuo menyipitkan matanya sedikit, tatapannya berangsur-angsur berubah dingin. "Kamu belum pernah mendengar namaku?" Pria berpakaian putih itu mengangguk. Liangou Zuo berkata dengan tenang, "Sepertinya kalian berdua belum masuk ke lingkaran kelas atas." Pria berbaju putih. Liangou Zuo melanjutkan, "Pernahkah kamu mendengar tentang peradaban kosmik tingkat 9? Pria berbaju putih itu mengangguk, "Aku pernah mendengarnya." Liangou Zuo terkekeh, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengenalku? Tahukah kamu bahwa aku berada di tingkat ke-9 peradaban kosmik?" Wanita yang bergaun polos itu tiba-tiba menarik pria yang memakai kemeja putih ke belakangnya dan berkata, "Jangan buang-buang waktumu dengannya." Sambil berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya. Jelek. Seberkas cahaya pedang menembus langsung alis Liangou Zuo. Sebelum Liangou Zuo sempat bereaksi, wanita bergaun polos itu melambaikan lengan bajunya lagi, dan dalam sekejap, kepala semua orang kuat dari klan Zuo terbang ke langit, dan darah mengalir seperti pilar. Wanita yang bergaun polos menarik pria yang memakai kemeja putih lalu berbalik dan pergi. Kecuali Yanet Zuo yang telah melakukan perjalanan jauh, seluruh klan Zuo musnah. Negara P. Suatu hari, seorang pria dan wanita tiba-tiba datang ke pintu rumah klan Pan. Keduanya berjalan menuju klan Pan. Tepat saat mereka hendak masuk, seorang pria datang ke arah mereka. Pria muda ini tidak lain adalah Lin Lolin, yang keluar dari kota 9 negara bersama Sander Ye. Ketika Lin Lolin melihat lelaki itu, dia tertegun sejenak, lalu bertanya, "Apakah kamu ayah saudara Ye?" Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Lin Lolin berkata dengan gembira, "Kalian berdua sangat mirip." Pria berbaju putih itu tertawa. Lin Lolin buru-buru berkata, "Apakah kamu datang untuk mencari saudara Y7? Dia tidak ada di negara P sekarang. Aku tidak tahu di mana dia." Pria berbaju putih itu tersenyum tipis, "Kami datang bukan untuk mencarinya, kami datang untuk mengurus hal-hal penting lainnya." Lin Lolin buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu orang, harap tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak melapor. Pada saat ini, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Sambil berbicara, dia menarik wanita bergaun polos di sampingnya menuju kediaman Pan. Ketika melewati Lin Lolin, pria berkemeja putih itu tiba-tiba berhenti, berbalik dan melihat pedang di pinggang Lin Lolin, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu juga seorang kultivator pedang?" Lin Lolin tersenyum dan berkata, "Ya, ketika saudara Ye pergi,
dia juga mengajariku teknik pedang yang sangat kuat yang disebut jurus menebas langit menghunus pedang, yang dia ciptakan sendiri. Saudara Ye benar-benar seorang jenius. Semenjak dia mempelajari jurus menebas langit menghunus pedang, kekuatannya meningkat pesat, oleh karena itu dia sangat menghormati Sander Ye. Dibuat sendiri. Mendengar hal itu, lelaki berbaju putih itu langsung tertawa. Benarkah dia bilang kalau dia sendiri yang menciptakannya? Lin Lo Lin mengangguk cepat, ya. Pria berbaju putih itu tertawa dan berkata, dia benar-benar tidak tahu malu, haha. Lin Lo Lin sedikit bingung, bukan saudara Ye yang menciptakannya. Lelaki berpakaian putih itu mengangguk, lalu berkata dengan serius, sebenarnya, akulah yang menciptakannya. Pria berbaju biru. Lin Yo Lin menggaruk kepalanya, lalu menyeringai dan berkata, kalian adalah ayah dan anak. Tidak ada perbedaan antara yang kamu ciptakan dan yang dia ciptakan. Pria berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, benar sekali. Sambil berbicara, dia mengarahkan jarinya dan seberkas energi pedang tiba-tiba menembus alis Lin Yo Lin. Mata Lin Yo Lin melebar saat potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan kesadarannya. Pria berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, ini adalah warisan. Adapun seberapa banyak yang dapat kamu serap, itu tergantung pada keberuntungan kamu. Sambil berbicara dia menarik wanita bergaun polos di sampingnya dan berjalan menuju rumah besar klan Pan. Di luar pintu, Lin Lo Lin benar-benar tercengang pada saat ini. Warisan dalam energi pedang itu secara langsung menyegarkan pemahamannya tentang ilmu pedang dan seni bela diri. Setelah menyadari apa yang terjadi, Lin Lo Lin tiba-tiba berlutut ke arah rumah besar dan membungkuk dalam-dalam. Di rumah besar klan Pan, Zenus Pan duduk di kursi pertama. Ketika melihat wanita bergaun polos berdua masuk, Zenus Pan berkata lembut, kalian datang. Dia tidak terkejut karena intuisinya mengatakan bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Ketika dia kembali ke klan Pan dan mengetahui apa yang telah dilakukan Lingya Pan, dia hanya merasa sangat bersalah dan menyesal. Ini salahnya karena tidak mengajari putrinya dengan baik. Sebenarnya, Lingya Pan memilih untuk membiarkan Sander Ye pergi, dan dia tidak berpikir bahwa keputusan ini salah. Bagaimanapun, Lingya Pan masih muda dan tidak bisa melihat hal-hal terlalu dalam. Bagi klan Pan, ini bisa dianggap sebagai pilihan yang matang dan bijaksana. Tetapi, Lingya Pan memilih membantu Aula Tao penciptaan untuk memperburuk keadaan Sander Ye, yang merupakan kesalahan besar. Bagaimanapun, klan Pan dan Sander Ye memiliki hubungan yang sudah lama, dan ketika benua Wuta menyerangnya, Sander Ye juga membantunya. Dapat dikatakan bahwa Sander Ye telah menyelamatkan hidupnya, dan tindakannya tidak diragukan lagi merupakan pembalasan atas kebaikan orang. Ini karakter yang buruk. Sebagai seorang manusia, tidak masalah jika kamu tidak memiliki kemampuan yang baik, tetapi kamu harus memiliki karakter yang baik. Pria berbaju putih itu menatap Zenus Pan sejenak dan berkata, kebaikan adalah kebaikan, kebencian adalah kebencian. Kamu telah membawa anakku pergi dari tempat itu, jadi dia berutang budi padamu. Dia tidak leluasa sekarang, jadi aku yang akan membalas budi padamu sebagai seorang ayah. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Zenus Pan. Zenus Pan melihat cincin penyimpanan itu dan jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada pria berbaju putih itu, Tuan, bisakah kamu melepaskan klan Pan? Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, dan dalam sekejap dia menarik wanita yang bergaun polos itu. Pada saat mereka berdua meninggalkan aula, banyak sekali prajurit klan Pan tingkat atas yang tiba-tiba tewas. Setelah Zenus Pan terdiam sejenak,
dia duduk di kursi, perlahan-lahan menutup matanya, dan hatinya akhirnya tenang. Hasil ini cukup beruntung. Benua Wuta. Kedua wanita bergaun polos itu tiba di sebuah rumah besar, dan saat mereka hendak masuk, seorang wanita perlahan keluar. Wanita ini adalah Liuna Yue yang berasal dari kota 9 negara. Liuna Yue sedikit terkejut saat melihat mereka berdua. Pandangannya tertuju pada pria berbaju putih, "Kamu adalah Tuan Ye punya." Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Ayah." Ekspresi Liuna Yue tiba-tiba berubah. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu temannya?" Liuna Yue segera menggelengkan kepalanya, "Tidak." Pada saat yang sama, dia waspada secara diam-diam. Dia tahu hubungan antara benua Wuta dan Sander Ye. Belum lama ini, Tuan Humo dan benua Wuta memimpin para pendekar papan atas benua Wuta untuk membunuh Sander Ye. Bukankah bodoh dan bunuh diri jika dia mengakui bahwa dia berteman dengan Sander Ye saat ini? Mendengar perkataan Liuna Yue, pria berpakaian putih itu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menuntun wanita bergaun polos itu menuju ke rumah besar. Melihat dua orang yang berjalan menuju rumah besar itu, Liuna Yue sedikit bingung. Untuk apa mereka ke sini? Berjalan menuju perangkap. Saat ini, Humo sedang duduk di halaman. Ketika dia melihat wanita bergaun polos, ekspresinya berubah drastis. "Itu kamu." Lelaki berpakaian putih itu hendak berbicara ketika wanita bergaun polos menjentikkan lengan bajunya, dan semua lelaki kuat di rumah besar itu tewas. Termasuk Humo. Tidak omong kosong. Wanita bergaun polos itu menarik pria berkemeja putih dan berbalik. Dia tidak tertarik membuang-buang waktu. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari klan Pan, Liuna Yue sudah jatuh ke tanah, karena dia berdiri di luar pintu dan melihat dengan matanya sendiri bahwa semua orang di dalam pintu telah mati tiba-tiba, termasuk Humo. Melihat dua orang yang keluar, Liuna Yue sangat ketakutan, seolah-olah dia melihat hantu. Wanita bergaun polos dan pria dengan kemeja putih mengabaikan Liuna Yue yang sedang berbaring di tanah. Karena dia bukan teman Sander Ye, itu pasti tidak sepadan dengan waktu mereka. Liuna Yue terjatuh ke tanah, tampak bingung. Pendukung terbesarnya sudah tiada. Kemana dia harus pergi? Setelah beberapa saat, Liuna Yue berdiri dan memikirkan tempat untuk dituju. Benua Wuta. Tidak lama kemudian, wanita bergaun polos dan pria berbaju putih tiba di klan Helian. Bersambung.